Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus, dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang benar dan hidup, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Baik pengantar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya. Tuhan kamu Dan sertamu juga. inilah Injil menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan
menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka. Ia 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celaka kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebutkan oleh Yesus dan sampai 3 kali arti ungkapan yang keras dan peringatan keras. Yesus menyebutkan mereka celaka karena orientasi penerapan hukum mereka itu lebih berorientasi pada aturan-aturan itu, juga demi kepentingan diri mereka, dan kurang bahkan mengabaikan kebaikan dan keselamatan manusia, dan juga kurang dan bahkan mengabaikan orientasi untuk menghormati Allah, antara lain misalnya dengan bersumpah demi emas yang ada dalam bait suci, itu lebih mengikat daripada kalau bersumpah demi bait suci tidak mengikat, mengungkapkan orientasinya lebih pada emasnya daripada bait suci di mana Allah berdiam. Hari ini kita diingatkan tentang bagaimana orientasi untuk menerapkan aturan-aturan, yakni untuk pengabdian kita pada Allah. Dalam melaksanakan berbagai hal, kita melihat bagaimana orientasi perbuatan-perbuatan kita, yakni untuk kebaikan sesama dan juga demi pengabdian kita pada Allah, demi kemuliaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita jangan sampai kita dikatakan bersia-sia melaksanakan, sudah berusaha keras melaksanakan aturan keras tapi salah orientasi. Kita para pelaku-pelaku pastoral, orang-orang yang dipercayakan untuk menerapkan antara lain hukum-hukum, aturan-aturan, kita diingatkan tentang hal ini yang diutamakan yakni keselamatan umat manusia. Atau juga kita mengarahkan orang untuk jangan berperilaku seperti itu. Jangan berperilaku hanya demi harta kekayaan dan mengabaikan hal-hal yang baik. Kita juga baru-baru berbicara tentang bagaimana Pastor BEM memberikan kebaikan kepada umat masyarakat. Kalau orang datang minta uang, pasti Pastor BEM kasih. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita adalah apakah mereka itu sungguh mencintai Pastor BEM atau hanya mencintai uangnya.
apakah mereka mengambil manfaat yang lebih mengikuti prinsip-prinsip imannya atau hanya mengutamakan materi uangnya saja. Mari kita berdoa supaya dalam hidup kita senantiasa berorientasi pada mengasihi sama dan mengasihi Allah sendiri, mengabdi dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.